Wow, cocok sih sama keyboard yang kemarin ya. Well, halo guys, jumpa lagi dengan gue Yusuf dari Kepo Tekno dan kita akan kembali mereview produk teknologi lainnya. Salah satunya adalah produk mouse dari Rexus yang sudah ada di depan gue ini. Sebelumnya kita sudah mereview salah satu keyboard dari Rexus juga, yaitu Rexus Battlefire RX-K9E, di mana ini menurut gue adalah keyboard yang mempunyai desain yang cukup oke dan bisa digunakan sebagai keyboard harian kalian walaupun dia bukan mekanik, tetapi memiliki daya feel sedikit mekanik tapi tetap mempunyai keluasan dari keyboard membran ya. Jadi kalau menurut gue, tentunya kita harus mereview juga salah satu mouse dari Rexus untuk dipasangkan dengan keyboard ini. Sayangnya, untuk unit mouse yang gue dapatkan ini bukan unit yang berwarna putih pink juga. Jadi mungkin tidak sesuai dengan temanya, tapi karena dia mempunyai RGB yang bisa kita atur, tentunya kita bisa menyesuaikan temanya sesuai dengan tema yang kita inginkan. Oke, untuk mouse yang akan gue review kali ini adalah mouse gaming dari Rexus, yaitu Rexus Muse Gaming Bara, di mana ini sudah didukung oleh kristal RGB. Apa itu kristal RGB? Mungkin kita akan lihat nanti di bagian dalamnya saja ya. Untuk spesifikasinya sendiri, untuk mouse ini sudah memiliki spesifikasi yang cukup unggul. Di mana untuk mouse gaming Rexus Bara X17 ini memiliki desain ambidextrous yang ideal dan fungsional, baik untuk user yang tidak kidal maupun yang kidal. Jadi untuk mouse ini sudah bersifat universal. Dengan menggunakan case warna hitam dengan transparan yang menggunakan LED dari RGB-nya ini, tentunya membuat mouse ini terlihat lebih keren ya. Dan untuk RGB-nya, informasinya ini bisa dikontrol melalui aplikasi. Untuk switch yang digunakan adalah switch instan A825 dengan lifespan-nya mencapai 20 juta klik. Itu tentunya sangat cukup sekali untuk kebutuhan kalian hampir bertahun-tahun ya, kalau untuk pengguna mouse seperti ini. Langsung aja kita lakukan unboxing untuk mouse ini, dan gue juga nggak sabar untuk melakukan pengetesan bermain game menggunakan mouse tersebut. Untuk packagingnya sendiri ini terlihat sangat mewah ya, dimana dia menggunakan box yang walaupun plastik, tapi didesain dengan sangat unik, dimana dia mirip dengan seperti desain Tupperware ya, jadi ada klip-klipnya di bagian sisi-sisinya seperti ini, sehingga dia bentuknya bukan kardus biasa, jadi untuk pajangan cukup unik dan cukup oke. Langsung aja kita buka, oke. Wow. Ini cukup premium untuk bungkusnya, walaupun plastik dia cukup tebal. Tentunya Rexus menyertakan kartu garansi ya, karena untuk produk Rexus biasanya garansi 1 tahun. Dan juga untuk buku panduan, di mana di sini juga ada barcode yang bisa kalian scan untuk mendapatkan aplikasi untuk mengontrol RGB-nya. Ini adalah mouse kabel, jadi untuk kalian yang membutuhkan akurasi tinggi, ini adalah mungkin pilihan yang terbaik, karena untuk mouse wireless biasanya, kalau untuk yang harganya di bawah 500 itu mungkin agak-agak riskan ya untuk digunakan untuk kompetisi. Sedangkan untuk yang di atas 500 pun biasanya masih memiliki delay yang cukup terasa apabila kalian membutuhkan kecepatan yang tinggi. Oke. Secara desain untuk mouse ini memang terlihat desain yang cocok untuk digunakan baik tangan kiri ataupun tangan kanan, karena dia tidak ada lekungan yang khusus ya untuk di bagian sisi kiri dan kanannya. Dan juga untuk di bagian bawahnya, di sini juga ada padnya, cukup bagus walaupun tidak begitu tebal. Dan untuk tombolnya di sini ada tombol DPI dan tombol pulling di bagian bawahnya juga. Dan juga tentunya ada on/off untuk lampu RGB-nya. Dan untuk di sini scroll mouse-nya ya clicking, dan kita juga mendapatkan tombol makro yang di sebelah kiri, tapi tidak ada tombol makro di sebelah kanan. Jadi kalian hanya mendapatkan 2 tambahan tombol saja untuk di kiri dan kanan. Tapi di sini juga cukup aneh ya, untuk tombol DPI dan pulling-nya ini ada di bagian bawah, sehingga mungkin kalau kalian tidak menggunakan aplikasi, kalian agak sulit untuk merubah-rubah DPI pada saat tentunya bermain FPS. Biasanya kalau gue sendiri, gue suka bermain FPS dengan mode DPI yang sudah gue setting, dimana pada saat gue melakukan running, dia DPI-nya dengan sangat tinggi sekali. Sedangkan pada saat gue melakukan sniping, dia DPI-nya sangat rendah sekali, bisa mencapai 1 DPI. Sehingga kita untuk akurasi pergerakannya sangat akurat. Tapi tampaknya di sini tombol DPI terletak di bawah, jadi kita tidak bisa dengan bebas merubah DPI. Kenapa tidak ditaruh di atas sini ya? Mungkin mengganggu RGB-nya. Oke. Selain itu untuk bodinya sendiri tergolong cukup bongsor ya. Ini kalau kalian lihat, dia untuk mouse-nya untuk yang bertangan cukup sedang dan besar. Sedangkan untuk kalian tangannya kecil mungkin agak sedikit kurang nyaman, karena memang dia cukup besar. Tapi gue rasa still oke untuk kalian yang mungkin
sudah di atas remaja ya, kecuali mungkin anak kecil mungkin agak terlalu besar untuk mouse ini. Kita langsung aja kita lihat untuk dari kabelnya, karena kabel mouse ini juga berperan penting. Oke, untuk kabelnya dia menggunakan karet untuk lapisannya, tidak menggunakan braided, dan di sini ada pengaman untuk tarikan, dan juga untuk USB-nya di sini dia menggunakan gold ya. Katanya kalau dengan menggunakan plate gold seperti ini, tentunya akan membuat lapisannya tidak mudah karat. Ya, tentunya kalau kalian meletakkan PC di area yang mudah memberikan karat, tentunya itu adalah resiko yang cukup tinggi karena banyak komponen lainnya akan berkarat juga. Oke, mungkin kita langsung saja coba untuk colokin, untuk kita lihat dari nyala lampu RGB-nya ya. Oke. Ya. Wush. Wow. Cocok sih sama keyboard yang kemarin ya. RGB-nya terlihat memukau. Dengan tampilan logo Rexus yang di bawah sini juga terlihat menyala-nyala, jadi kesannya mewah. Oke, untuk sensitivitasnya juga cukup bagus. Dan tombol makronya juga clicky. Walaupun sayangnya tombol DPI tidak ada di bagian atas, dia ada di bagian bawah. Jadi kalau kita mengganti DPI juga dia berubah warna ya. Standar seperti mouse-mouse lainnya. Cuman kita belum tahu untuk DPI yang disetting berapa. Tampaknya tinggi-tinggi sekali untuk DPI-nya. Semakin tinggi. Oke, ini baru DPI rendah. Oke, tampaknya DPI-nya tidak begitu rendah ya untuk DPI paling rendahnya. Namun di sini ada software ya. Jadi kemungkinan kita bisa merubah untuk aplikasinya. Kita akan coba download dulu untuk software ya. Oke, setelah kita install, kita akan coba cek apakah memang untuk mouse ini oke untuk digunakan, terutama untuk game FPS ya, karena game FPS tentunya adalah game yang paling berpengaruh untuk penggunaan mouse. Dan di sini kita tidak menggunakan tatakan mouse, langsung di meja. Oke, dia tombolnya bisa disetting untuk makronya ya, baik dari left click, middle click, right click, forward, backward, DPI loop, dan pulling rate-nya yang ada di bagian bawah bisa disetting. Dan juga profilnya di sini ada beberapa profile. Ada profile 1, profile 2, profile 3. Tampaknya ini bisa kita setting manual. Dan juga tentunya ada LED-nya. Ini yang paling penting mungkin ya untuk kalian yang suka dengan LED. Nah, di sini kita bisa rubah menjadi misalnya seperti ini. Ini breathing. Dia napas, switch berdasarkan warna berubah-ubah ya untuk warnanya, bisa kalian lihat di sini. Dan juga ada mode water flow yang dimana dia seperti air nanti. Seperti ini. Dan juga ada RGB flow ya. Nice. Dan juga tentunya rainbow yang tadi, storm. Yes, nice. Button response. Nanti ini berdasarkan klik ya. Nah, dia mati dan berdasarkan klik dia akan nyala sesuai warna dari yang kita tekan. Dan kita bisa kembalikan lagi ke rainbow tentunya. Karena siapa yang nggak suka dengan warna seperti ini? Ini very gaming coy. Oke. Selain itu di sini ada mode performance di mana kalian bisa mengatur mouse sensitivitasnya dari scroll speed dan double click speednya juga. Ini biasanya juga ada di bagian dalam Windows ya. Dan tentunya juga kalian bisa mengaktifkan untuk pulling rate-nya, di mana di sini bisa maksimal sampai 1000 Hz ya. Wow, ini cukup bagus banget, terutama untuk kalian yang memang membutuhkan akurasi sangat tinggi, biasanya untuk game FPS. Kalian bisa nonton videonya Linus Tech Tips yang pernah membahas tentang pulling rate. Di sana kalian bisa lihat. Dan di sini juga ada makro. Ya, makro paling rendahnya di sini kita bisa memang setting secara manual.
Tapi kalau untuk yang defaultnya adalah 800 untuk paling kecil, 1200, 1600, 2400, 4800, dan 7200. Namun kalian bisa setting secara manual sampai ke 1 ya, atau 0 mungkin. Dan gerakannya tentu bisa kalian dengan demikian kalian bisa mengatur untuk keakurasian dari mouse tersebut. Namun sayangnya karena tombol DPI-nya ada di bagian bawah, tentunya ini akan sangat mengganggu. Namun tenang saja, kalian di sini memang bisa merubah untuk tombol yang di sini mungkin bisa disesuaikan dengan tombol yang kalian inginkan seperti DPI ya. Jadi bisa kalian rubah sendiri untuk tombolnya, untuk tombol makro yang di kiri dan kanan. Untuk tombol makro yang di kiri kalian bisa rubah menjadi tombol DPI agar bisa membantu kalian dalam FPS. Oke, mungkin untuk dari aplikasinya segitu aja. Kita langsung tes game ya. Untuk gamenya di sini, oke, jadi untuk game yang akan gue tes ini adalah game Doom Eternal. Kita akan coba untuk di sini apakah mouse ini bisa menghandle kebutuhan gue. Saat ini gue masih menggunakan DPI yang 1200, dimana untuk DPI nomor 2 yang gue setting di settingan DPI-nya. Kita akan coba cek apakah memang dengan DPI 1200 ini sudah cukup oke ya. Oke, selain dari skill gue yang cukup buruk, tapi untuk mouse-nya sendiri cukup responsif dan menurut gue oke juga untuk sesuai dengan spesifikasinya. Dengan dibanderol dengan harga sekitar 200 ribuan ya untuk di toko online. Menurut gue untuk mouse ini cukup bisa diandalkan untuk kalian yang gemar untuk bermain game FPS. Dan tentunya juga dengan desain yang cukup keren seperti ini bisa jadi penghias dari meja komputer kalian juga. Oke, mungkin sekian dulu untuk review dari salah satu produk Rexus kali ini, yaitu Rexus Gaming Mouse Bara X17, di mana menurut pendapat gue ini mungkin salah satu mouse yang bisa kalian andalkan untuk kategori harga di 200.000 saja. Sedikit keluhan dari gue untuk pihak Rexus mungkin tentang tombol DPI yang disematkan di bagian bawah, di mana sebaiknya disematkan tetap di bagian atas untuk menghemat waktu saat melakukan penggantian DPI. Dan tentunya juga ini juga sangat membantu untuk kalian yang bermain FPS yang ingin merubah DPI secara konstan. Dan tentunya juga apabila tombol pulling rate juga bisa disertakan di sana, kita juga tentunya akan sangat terbantu sekali. Itu aja, dan itu juga bukan hal besar karena kita masih bisa merubahnya ke bagian tombol sampingnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah Rexus Gaming Mouse Bara X17 ini cocok untuk kalian dan bisa memenuhi kebutuhan kalian? Tinggalkan komentar kalian di kolom komentar dan jangan lupa bantu kami dengan subscribe channel Kepo Tekno dan juga kunjungi website kepotekno.com untuk informasi produk teknologi lainnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya and bye!